Ini adalah tujuan pengembangannya, bisa kita baca sendiri. Baik, kita lanjutkan. Next. Ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Ini adalah dimensi-dimensinya. Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila ini sebenarnya juga kita gunakan untuk dikuatkan pada intrakurikuler ya Bapak Ibu ya, di mata pelajaran kita masing-masing. Di kelas 70% alokasi waktu dalam pembelajaran adalah intrakurikuler, tapi 30% dari proses pembelajaran kita di sekolah itu kita gunakan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dimensi yang kita pilih juga ada 6 pilihan ya, silakan dipilih masing-masing menyesuaikan dengan tema dan topik yang akan dipilih. Next. Oke, ini bisa dibaca secara garis besar pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek Bapak Ibu, kemudian dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter. Jadi ini adalah karakter lebih diutamakan ya. Baik, next. Ini adalah prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Holistik, kontekstual. Holistik itu artinya menyeluruh secara utuh. Kontekstual itu adalah berkaitan dengan lingkungan sekitar. Next. Dan ini ada alurnya, alur perencanaannya. Next. Pertama, kita membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, kemudian next. Merancang dimensi. Jadi kita pilih nanti dimensinya apa, temanya apa, kemudian alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, baru kita menyusun proyek, lalu merancang strategi pelaporan hasil proyek. Jadi ini langkah-langkah kita dalam alur perencanaan profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, bisa dilanjutkan. Next. Tema-temanya ini tergantung ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk PAUD ini sudah disediakan, Bapak Ibu bisa pilih di pilih tema yang sesuai yang ada di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diberikan oleh pemerintah. Next. Dan ini adalah untuk SD, SMP, SMA dan sederajat. Ini kita tinggal pilih. Next. Dan ini adalah tema-temanya. Kita juga bisa pilih menyesuaikan dengan apa yang mau kita angkat. Ya Bapak Ibu, sebenarnya tema ini kita sesuaikan yang paling bagus itu berbasis data rapor pendidikan masing-masing satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi masalah di peserta didiknya, maka kita ambil temanya yang tersebut di atas. Yang sesuai dengan rapor pendidikan dari masing-masing sekolah. Next. Nah, misalnya ini kalau untuk SMA itu 3 hingga 4 proyek dengan tema yang berbeda dalam satu fase untuk kelas 10 ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini, sehingga kita menyesuaikan waktunya. Nah, waktunya itu seperti ini Bapak Ibu. Next. Nah, jadi kalau untuk SMA misalnya kelas 10 itu adalah 486 jam pelajaran. Kalau kita memilih 3, itu bisa dibagi rata, ataupun ada yang proyek pertama itu lebih sulit, ya bisa kita sesuaikan ya, artinya lebih banyak waktunya. Yang penting 3 ataupun 4 proyek dalam satu fase itu selesainya atau alokasi waktunya adalah 486 jam pelajaran. Ini kita harus bahas dulu sebelum kita masuk pada asesmen P5 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Baik,
Jadi pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu. Nah, misalnya ya untuk kelas 10, ini untuk SD Bapak Ibu. Ini contohnya adalah untuk SD dengan 3 proyek. Dengan 3 proyek, maka dia masing-masing proyek pertama, proyek kedua, proyek ketiga itu beda-beda waktunya. Oleh yang proyek yang kedua mungkin dianggap lebih banyak kegiatannya, maka dia 100 jam pelajaran. Proyek yang pertama 80, kemudian proyek yang ketiga 72 jam pelajaran. Ini tergantung dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam proses P5 ini. Kita pilih dimensinya apa, untuk temanya ini apa, nah, kemudian nanti baru kita pilih topiknya seperti apa. Jadi dimensinya itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Ini misalnya dimensinya hanya 2, kalau ini 2, kalau ini dimensinya ada 3 di proyek 2, makanya dia lebih lama, 100 jam pelajaran. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ini adalah komponen modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi modul ini sangat penting sekali dibuat. Modul ini adalah panduan para fasilitator dalam menjalankan proyek. Yang membuatnya itu adalah koordinator. Namun itu merupakan rancangan bersama para fasilitator. Ini ada profilnya, ada tujuannya, ada aktivitasnya, dan ada asesmennya. Baik, kita lanjutkan. Oke, bisa dilanjutkan lagi, next. Oke, baik. Dari dimensi, misalnya dimensi kita pilih, contohnya saja dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan bisa memilih elemennya. Elemennya yang mana yang mau kita ambil. Kalau elemennya itu akhlak beragama, maka sub-elemennya juga kita bisa pilih. Misalnya mengenal ini ya, nggak kelihatan saya. Mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sub-elemen inilah yang kita akan ukur sebagai asesmen dalam proyek P5 ini, dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita memilih sub-elemennya. Oke, kita lanjutkan. Atau misalnya ini mandiri ada 2 elemen, kemudian kita bisa pilih. Kalau di regulasi ini ada berapa sub elemen nih, 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 5 sub elemen di dimensi mandiri. Berpikir kritis juga seperti itu, kreatif, kemudian bergotong royong. Nah, tinggal kita pilih sub-elemen yang mana yang akan kita ukur, atau kita capai, atau kita kuatkan dalam proyek yang kita pilih itu. Baik, kita lanjutkan. Oke. Baik, ini adalah waktunya. Bisa dilanjutkan. Next. Lanjutkan lagi. Nah, ini adalah sub-elemen yang akan kita yang kita pilih. Misalnya kita memilih dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita pilih elemennya, kan tadi kan elemennya misalnya di sini mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita tarik pada slide yang sebelumnya, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa itu adalah elemen akhlak beragama. Nah, kita ambil sub-elemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Maka sub-elemen yang akan kita ukur dalam asesmen P5 ini adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah ketercapaiannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di fase D misalnya, di akhir fase D, maka yang akan dicapai itu pada tahapan memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas dan sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk hidup yang bertanggung jawab. Nah, itu kalau kita fase D. Tapi kalau fase E itu menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. Nah, itu kalau kita akan capai di fase E. Baik,